Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ403. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai manajer investasi yang akan membahas mengenai EBIT, EPS Trade-off Analysis. Saya akan membahas alternatif pendanaan perusahaan untuk melakukan ekspansi, khususnya dengan membandingkan pendanaan melalui utang bank dan penerbitan saham baru. Tujuan analisis ini adalah melihat alternatif mana yang lebih menguntungkan dari sisi EPS, sekaligus mempertimbangkan risiko dan dampaknya terhadap pemegang saham. Kita masuk ke pembahasan. Misalnya perusahaan membutuhkan dana sebesar kurang lebih 1 miliar untuk ekspansi. Alternatif pertama adalah menggunakan utang bank dengan bunga 10% per tahun. Artinya perusahaan akan memiliki beban bunga sebesar 100 juta per tahun. Sebagai ilustrasi, saya akan menggunakan EBIT sebesar 300 juta dan tarif pajak sebesar 22%. Jika perusahaan menggunakan utang, maka EBIT sebesar 300 juta dikurangi beban bunga 100 juta, sehingga laba sebelum pajaknya menjadi 200 juta. Setelah dikurangi pajak 22%, laba setelah pajaknya menjadi sekitar 156 juta. Misalnya jumlah saham perusahaan saat ini adalah 100.000 lembar, maka EPS-nya sekitar 1.560 per saham. Sekarang kita bandingkan dengan alternatif kedua, yaitu menerbitkan saham baru. Dalam alternatif ini, perusahaan tidak memiliki tambahan beban bunga dengan EBIT 300 juta setelah dikurangi pajak 22%, maka laba bersih menjadi 234 juta. Namun karena perusahaan menerbitkan 20.000 saham, jumlah saham menjadi 120.000 lembar, dengan demikian EPS menjadi sekitar 1.950 per saham. Dari simulasi tersebut, pada tingkat EBIT 300 juta, penerbitan saham menghasilkan EPS yang lebih tinggi dibandingkan pendanaan melalui utang. Kemudian kita masuk ke analisis resikonya. Walaupun begitu, keputusan tidak cukup hanya melihat EPS. Jika menggunakan utang, kepemilikan pemegang saham lama tidak terdilusi, akan tetapi perusahaan harus membayar bunga dan pokok utang. Artinya risiko keuangannya menjadi lebih tinggi, terutama jika kondisi bisnis sedang turun. Sedangkan penerbitan saham baru tidak menambah beban bunga, risiko keuangannya relatif lebih rendah, tetapi kepemilikan pemegang saham lama dapat terdilusi karena jumlah saham bertambah. Jadi masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian kita masuk ke rekomendasi. Berdasarkan simulasi sederhana yang saya lakukan, apabila perusahaan memiliki kondisi EBIT sekitar 300 juta dan kondisi pasar belum terlalu stabil, saya lebih mempertimbangkan penerbitan saham baru karena EPS dalam simulasi lebih tinggi dan perusahaan tidak menambah beban bunga. Namun jika perusahaan mempunyai arus kas yang sangat stabil dan kemampuan membayar utang kuat, pendanaan melalui utang juga dapat dipertimbangkan karena tidak menyebabkan dilusi kepemilikan. Jadi keputusan pendanaan sebaiknya tidak hanya berdasarkan EPS tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan risiko, kondisi arus kas, struktur modal, dan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Demikian analisis saya mengenai trade-off antara EBIT dan EPS dalam pemilihan sumber pendanaan. Menurut saya, sumber pendanaan yang baik adalah bukan hanya yang menghasilkan EPS tinggi, tetapi juga yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.